Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar adik-adik? Perkenalkan, Mbak namanya Lutfiana atau biasa dipanggil dengan Mbak Ana. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas klasifikasi materi dan perubahannya. Pada bab ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, klasifikasi materi, kedua, cara memisahkan campuran, dan yang ketiga, benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai peta konsep yang pertama, yaitu klasifikasi materi. Materi tersusun atas beberapa partikel penyusun. Nah, para ilmuwan mengklasifikasikan zat atau materi menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Materi merupakan sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Ketika mengumpulkan sekelompok benda berdasarkan sifatnya, maka langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, mengamati karakteristik dari benda tersebut. Kedua, mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing. Ketiga, mengklasifikasikan benda yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Keempat, memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Zat padat memiliki sifat sebagai berikut: mempunyai bentuk dan volume tetap, jarak antara partikel zat padat sangat rapat, dan partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Bisa lihat adik-adik gambar di bawah paling pojok kiri, bulatan-bulatan tersebut partikelnya sangat rapat, berbeda dengan gambar pada bagian tengah dan bagian paling kanan. Pada zat cair mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Kemudian, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak namun terbatas. Yang terakhir, gas. Sifatnya tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu, jarak antar partikel sangat renggang, dan partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Contoh dari zat padat yaitu meja, kursi, garam, gula, perak, emas, platinum, kayu, papan, kain, atau yang lainnya yang memiliki sifat padat. Kemudian cair, alkohol, asam sulfat, asam klorida, air, bensin, parfum, teh, spiritus, air raksa, darah, keringat, dan yang lainnya. Selanjutnya, contoh gas yaitu oksigen, nitrogen, klorida, karbon, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu unsur, senyawa, dan campuran. Zat dapat dibagi menjadi dua macam berdasarkan jenis partikel penyusunnya, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal merupakan materi yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah diubah dan memiliki komposisi yang tetap. Selanjutnya, zat campuran merupakan materi yang terdiri atas dua atau lebih zat yang bergabung menjadi satu tanpa komposisi tetap dan masih memiliki sifat asal. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Unsur dan senyawa termasuk golongan zat tunggal. Unsur terdiri atas logam dan non-logam. Zat murni memiliki sifat yang membedakan dengan zat lainnya. Misalnya, unsur hidrogen hanya tersusun dari atom-atom hidrogen. Unsur oksigen hanya tersusun atas atom-atom oksigen saja. Selanjutnya, unsur dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur logam. Unsur logam memiliki sifat berwarna putih mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa, dan dapat menghantarkan kalor atau panas.
Umumnya, logam merupakan zat padat, tetapi terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yaitu air raksa. Nah, beberapa unsur logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu krom atau Cr, biasa digunakan untuk bumper mobil atau campuran. Kemudian, besi atau Fe, biasanya ini logam yang paling murah sebagai campuran dengan karbon menghasilkan baja untuk konstruksi bangunan, mobil dan kereta api. Yang ketiga, nikel atau Ni. Nikel padat sangat tahan terhadap udara dan air pada suhu panas. Oleh karena itu, nikel digunakan sebagai lapisan pelindung dengan cara disepuh. Unsur non-logam memiliki sifat tidak mengkilap dan tidak dapat ditempa. Nah, selain itu, non-logam merupakan penghantar panas yang sangat buruk, tetapi terdapat satu unsur non-logam yang dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu grafit. Beberapa unsur non-logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu fluor atau F. Senyawa ini dicampur dengan pasta gigi yang berfungsi untuk menguatkan gigi. Kemudian, brom atau Br digunakan sebagai obat penenang saraf, film fotografi, dan bahan campuran zat pemadam kebakaran. Dan yang ketiga, zodium atau I. Senyawa yodium digunakan sebagai antiseptik luka, tambahan zodium dalam garam dapur, dan sebagai bahan tes amilum atau karbohidrat dalam industri tepung. Yang ketiga adalah unsur semi logam atau metaloid. Unsur semi logam memiliki sifat antara logam dan non-logam. Beberapa unsur semi logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu silikon atau Si. Silikon ini terdapat di alam terbanyak kedua setelah oksigen, yaitu 28% dari kerak bumi. Senyawa silikon banyak digunakan dalam peralatan pemotong dan pengamplasan bahan semikonduktor, serta bahan untuk membuat gelas dan keramik. Kemudian, germanium atau Ge, keberadaan germanium di alam sangat sedikit, berbeda dengan silikon yang sangat banyak. Germanium ini diperoleh dari batu bara dan batuan seng pekat. Germanium ini merupakan bahan semikonduktor, yaitu pada suhu rendah berfungsi sebagai isolator, sedangkan pada suhu tinggi sebagai konduktor. Seorang ahli kimia yang bernama Dmitri Mendeleev mengajukan susunan tabel sistem periodik unsur-unsur. Karena banyaknya unsur yang terdapat di alam, cukup menyulitkan kita untuk mengingat-ingat nama unsur tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk memudahkan dalam mengingat nama unsur tersebut, yaitu dengan membuat tabel periodik unsur-unsur. Johannes Jacob Berzelius memperkenalkan tata cara penulisan nama dan lambang unsur. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf yang diambil dari huruf awal nama unsur tersebut. Kedua, lambang unsur ditulis dengan huruf kapital. Ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, maka penulisan nama dibedakan dengan cara menambah satu huruf di belakangnya dan ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, karbon ditulis dengan C besar, oksigen ditulis dengan O besar, aluminium ditulis dengan A besar dan L kecil, dan kalsium ditulis dengan Ca, C besar dan A-nya kecil. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Senyawa tersebut memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air atau H2O. Hidrogen adalah gas yang sangat ringan dan mudah terbakar, sedangkan oksigen adalah gas yang terdapat di udara dan sangat diperlukan untuk tubuh untuk pembakaran metabolisme. Senyawa dituliskan dalam wujud rumus kimia, sedangkan rumus kimia sendiri adalah zat yang terdiri atas kumpulan lambang-lambang unsur dengan komposisi tertentu. Komposisi tersebut berupa bilangan yang menyatakan jumlah atom penyusunnya atau angka indeks.
Contohnya, suatu senyawa terdiri dari atom unsur Na dan atom unsur klor atau Cl. Angka indeks Na yaitu 1 dan angka indeks klor yaitu 1. Jadi, untuk rumus kimia senyawanya adalah NaCl atau natrium klorida. Rumus kimia dapat berupa rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul adalah rumus kimia yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun zat. Misalnya C2H4 atau etena dan H2O atau air. Sedangkan rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan terkecil jumlah atom-atom pembentuk senyawanya. Misalnya C2H4, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah CH2. Hukum Proust. Seorang ilmuwan berkebangsaan Perancis yang bernama Joseph Louis Proust lahir pada tahun 1754 hingga 1826 mengadakan percobaan tentang perbandingan unsur-unsur dalam suatu senyawa. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukannya, Joseph Louis Proust menarik kesimpulan sebagai berikut. Perbandingan berat unsur-unsur penyusun senyawa adalah tertentu dan tetap, dan jumlah zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Kemudian kita akan membahas apa itu campuran. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Nah, campuran ini dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, campuran homogen dan yang kedua, campuran heterogen. Yang pertama, campuran homogen atau larutan. Campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi, atau disebut campuran homogen. Campuran homogen ini biasa disebut dengan larutan. Contohnya, campuran air dengan gula dinamakan larutan gula. Kemudian, campuran garam dengan air dinamakan larutan garam. Larutan yang sering kita temukan dan pelajari dalam kehidupan sehari-hari yaitu larutan asam dan larutan basa. Selain itu, terdapat juga indikator asam basa dan garam. Yang pertama, larutan asam. Larutan asam merupakan jenis larutan yang memiliki rasa asam jika terkandung dalam suatu makanan atau minuman, dapat menyebabkan karat atau bersifat korosif pada benda logam, dan memiliki derajat keasaman atau pH di bawah 7. Contohnya larutan asam yaitu asam cuka, air jeruk, keju, dan buah-buahan. Biasanya, larutan asam ini akan sensitif terhadap kulit kita. Kemudian yang kedua, larutan basa. Larutan basa merupakan jenis larutan yang memiliki rasa pahit jika terdapat dalam suatu makanan atau minuman, terasa licin di kulit, dan memiliki pH di atas 7. Contohnya yaitu air sabun, obat mah, deterjen, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu indikator asam basa. Indikator merupakan suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam dan basa terdiri atas dua macam, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Untuk indikator alami merupakan indikator yang berasal dari alam, tepatnya berasal dari tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan atau bagian tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai indikator alami asam basa diantaranya ekstrak kunyit, kembang sepatu, kubis merah, dan kulit manggis. Sedangkan indikator buatan adalah larutan asam dan basa biasanya digunakan kertas lakmus. Kertas lakmus terdiri dari dua warna, yaitu biru dan merah. Kertas lakmus merah akan menjadi biru pada larutan asam. Pada kertas lakmus biru akan menjadi merah pada larutan asam. Contohnya, jika kita memasukkan kertas lakmus merah ke dalam larutan asam, maka kertas lakmus merah tersebut akan berubah warna menjadi biru. Sedangkan, jika kita memasukkan kertas lakmus biru ke dalam larutan asam, maka kertas lakmus tersebut akan berubah warna menjadi merah. Yang terakhir adalah garam. Zat asam dan basa dapat bereaksi dan membentuk zat baru yang dinamakan garam.
Saat larutan asam direaksikan dengan larutan basa, maka ion H+ dari asam akan bereaksi dengan ion OH- dari basa membentuk molekul air. Reaksi yang terjadi dinamakan reaksi penetralan. Jika ion garam yang berbentuk mudah larut, maka ion akan tetap di dalam larutan. Akan tetapi, jika ion garam sukar larut dalam air, maka ion akan bergabung membentuk endapan. Garam yang dihasilkan dari asam kuat dan basa kuat disebut garam normal, contohnya NaCl dan KNO3. Pembahasan terakhir yaitu campuran heterogen. Campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya disebut campuran heterogen. Contohnya campuran heterogen antara lain tanah, air sungai, makanan, minuman, air laut, adonan kue, adonan beton cor, dan yang lainnya. Pada campuran heterogen, dinding pembatas zat antar masih dapat dilihat. Misalnya campuran air dengan minyak, campuran besi dan pasir, campuran serbuk besi, dan air. Campuran heterogen dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu koloid. Koloid memiliki partikel-partikel pada koloid hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Ukurannya antara 0,5 mili hingga 1 mm. Contoh koloid antara lain susu, asap, kabut, dan agar-agar. Yang kedua, suspensi. Partikel-partikel pada suspensi hanya dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Ukurannya antara lebih besar dari 0,3 mili. Contohnya yaitu minyak dengan air keruh, dan air kapur. Untuk pembelajaran hari ini dirasa cukup. Apabila adik-adik ada yang ditanyakan atau masih kurang paham dan kurang jelas, adik-adik bisa bertanya kepada Mbak Ana ya. Jangan sungkan untuk bertanya. Terima kasih, semangat belajar adik-adik.